Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Ahmad SKR. Dan udah lama sekali ya guys ya, 3 bulanan saya baru membuat lagi sebuah video, dimana video ini akan membahas sebuah kehidupan, sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita. Sekarang ini sedang merebak ya guys ya, di mana-mana, di seluruh dunia, yang namanya virus corona atau COVID-19. Tak terlepas negara manapun sekarang ini sedang merebak yang namanya COVID-19 ini ya guys ya. Dalam hal menyikapi musibah sekarang ini, musibah yang sedang kita alami semua di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia ya guys ya. Baik si miskin, baik itu si kaya, sekarang sama. Makhluk Allah yang kasat mata ini tidak memilih dan memilah. Siapapun orang yang sifatnya tidak berhati-hati, orangnya yang membiarkan atau sembrono, menganggap enteng dengan makhluk Allah yang kasat mata ini, disitulah kita lengah, kita menganggap enteng, pasti. Makanya saya di sini akan menghimbau ya guys ya, kepada teman-teman dimanapun kalian berada. Jangan berpikir, pokoknya buang dulu rasa egoisme kita, buang dulu rasa rasa egois kita, demi kebaikan kita, demi kebaikan keluarga kita, demi kebaikan saudara-saudara kita juga ya guys ya. Yang namanya virus ini tidak akan melihat kamu di luar sedang mencari nafkah. Tidak akan melihat ya mas, tidak akan melihat ya rasa kasihan. Kita pergi keluar dengan secara ceroboh, tidak menghiraukan keselamatan Anda. Saya pastikan itu pasti akan Anda akan kena. Dengan cara apa kita berperang, dengan cara apa kita menghadapi musibah ini? 1, ikuti anjuran pemerintah. Walaupun sangat berat bagi kita yang tidak mampu, walaupun sangat berat bagi kita yang pagi makan, sore tidak, pagi makan, besok bagaimana. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Tapi inilah yang harus kita hadapi sekarang ini. Insya Allah pemerintah akan memberi solusinya dengan cara kita menunggu program pemerintah dengan rasa sabar, dengan tawakal. Posisi seperti sekarang ini kita jangan saling menyalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Posisi seperti sekarang ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan, kebersatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Disinilah Allah sedang menguji kepada kita, kepada umat di seluruh pelosok dunia. Kadang-kadang bagi kita yang kurang mampu, kalau kurang-kurang berpikir secara jernih, terkadang kita
akan menyudutkan, ya, akan menyalahkan, akan menyudutkan pemerintah, akan menyalahkan pemerintah. Disinilah kita sedang diuji. Cobalah berpikir secara jernih, berpikir secara dewasa. Di sini kita sedang diuji ketawakalan kita, kesabaran kita. Allah sedang memberikan sebuah ujian. Menurut saya yang awam tentang agama, ini adalah bukan suatu ajab. Ini adalah suatu teguran dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita disuruh sama pemerintah berdiam di rumah. Semata-mata adalah ini Allah, semata-mata ini adalah Allah sedang menguji kita. Berdiamlah kamu di rumah. Renungilah selama kamu diam di rumah. Apa yang sedang kamu perbuat selama ini. Apa yang sudah kamu lakukan selama hidup ini. Kebaikan apa yang sudah kamu perbuat. Sejauh mana ibadahmu kepadaku. Mungkin itu teguran dari Allah. Supaya dengan datangnya ujian ini, mungkin Allah supaya kita lebih taat, lebih tawakal, lebih meningkatkan iman kita kepada Allah. Kita belum selesai menghadapi sebuah ujian ini di tengah wabahnya, maraknya virus corona ini atau COVID-19 ini. Sekarang kita sudah diuji lagi dengan erupsi Gunung Merapi. Ini sebuah teguran, guys. Ini sebuah teguran buat kita, ya guys, ya. Semoga kita bisa merenung, semoga kita bisa berpikir secara jernih. Semoga kita lebih dewasa, semoga kita lebih meningkatkan lagi iman Islam kita. Lebih meningkatkan lagi ketawakalan kita kepada Allah. Tawakallah kepada Allah. Tawakal Allah. Insya Allah di balik ujian ini semua, kalau kita tawakal kepada Allah, kalau kita sabar, kalau kita semakin meningkatkan iman kepada Allah, insya Allah di balik ujian ini pasti ada sebuah hikmah yang sangat-sangat berarti buat kehidupan kita. Ya guys, ya. Dengan ini, dengan membuat video ini, yuk kita dukung program pemerintah. Walaupun sangat berat, jangankan kalian, saya pun merasakan sangat berat, ya guys, ya. Memang banyak yang mengatakan orang yang bergaji, orang yang hidupnya menengah ke atas, mau bilang apapun, mereka cuman hanya omdok. Mereka semuanya fasilitas sudah ada di rumah. Uang sudah ada di bank. Apa yang mereka pikirkan? Bagi kita yang kalangan bawah, bagaimana untuk makan kasih anak istri kita? Bagaimana kita memikirkan kehidupan, keberlangsungan hidup kita? Kalau kita nggak keluar rumah, kalau kita nggak mencari nafkah, apa yang mau kita makan? Memang betul. Tapi kita harus renungi lagi, ya guys, ya. Kalau kita memaksakan kehendak dengan terdorong rasa tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, tapi kita pun harus memperhatikan. Kita berhasil mencari nafkah keluar, tapi musuh kita ini kasat mata, ya guys, ya. Tidak tahu kapan menyerang kita, kapan hinggap sama kita. Ketika makhluk Allah ini, musuh kita bersama ini menyerang kita tanpa sadar, tanpa kita menyadarinya, terus kita pulang ke rumah walaupun membawa penghasilan, apa yang akan terjadi? Anak akan tertular, istri akan tertular, orang yang ada di rumah kita, orang yang ada di lingkungan sekitar kita akan terkena imbasnya, akan terkena dampaknya. Apa kita nggak kasihan? Percuma juga kan, ya. Disinilah kita sedang diuji sama Allah.
sebesar apa, sejauh mana, sedalam apa ketawakalan kita, kesabaran kita menghadapi sebuah ujian ini. Ya inilah ya guys ya. Ini bukan akhir sebuah kehidupan, ini bukan akhir sebuah cerita hidup kita, tapi ini adalah sebuah ujian buat kita semua, sebuah teguran buat kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya, senjata kita: 1, sabar; 2, tawakal; 3, tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, jangan lupa, jangan tinggalkan 5 waktu. Dan kelima, kita selalu berzikir kepada Allah, beristighfar, bersolawat. Insya Allah kita akan bisa melewatinya. Musuh kita pun akan segera hengkang, dan kita akan segera menikmati datangnya bulan suci yang kita tunggu-tunggu. Kita sama-sama berdoa, semoga wabah ini, semoga ujian ini cepat berlalu, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, menjalankan ibadah puasa dengan seksama, menjalankan ibadah puasa dengan penuh kedamaian, penuh keindahan. Dan kita bisa menjalankan salat tarawih berjamaah di masjid, bisa saling bertegur sapa, bisa saling kumpul kebersamaan di dalam masjid. Dan sesudah itu pun kita, setelah Idul Fitri, kita pun bisa saling bersalaman, saling bertepuk sapa, saling mengembangkan tali silaturahmi dengan sanak saudara kita, dan bisa kumpul dengan handai tolan berada dengan keluarga dekat kita. Dengan cara, yuk kita dukung program pemerintah, yuk kita berdoa kepada Allah, semoga ujian ini lekas berakhir. Ya guys ya. Saya pun terkadang merenungi, apa sih Allah memberikan ujian ini, di balik ini. Tapi saya selalu menerima dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan ujian ini, agar kita terhindar dari serangan-serangan makhluk Allah yang kasat mata ini ya guys ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kesabaran, ketawakalan kepada kita. Dan saya titip, jangan lupa selalu berzikir, selalu beristighfar, dan selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga ujian ini cepat berlalu dan kita terhindar dari serangan makhluk Allah yang kasat mata ini. Sampai di sini ya guys ya. Kita sesama saling mengingatkan. Ini sebuah pengingat-ingat dari sahabat, dari teman. Inilah arti sebuah persahabatan kita walaupun kita tidak pernah berjumpa, hanya berjumpa lewat visual gitu ya guys ya. Cuman sampai di sini aja dulu guys ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.